Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bagus Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Yang pertama adalah PT Asabri. PT Asabri merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Asabri merupakan akronim dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kronologi, pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi, yaitu Heri Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Jalur gelap Heru Hidayat dan Beni Cokro dari Jiwasraya hingga Asabri, mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dalam saham-saham milik Heru Hidayat. Beni Cokro Saputro dan Lukman Purnomo Sidi bersepakat untuk membeli atau menukar saham. Nah, dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri. Dengan transaksi itu, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal, transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi Asabri. Ini karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomine Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 hingga 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun rupiah. Kutipan dari jaksa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara PT Asabri sebesar 22,7 triliun atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia nomor 07 LHP XXI 05/2021 tanggal 17 Mei 2021. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang pidana kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri pada Senin 16 Agustus 2021. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk 8 orang terdakwa. 2 di antara 8 terdakwa tersebut merupakan purnawirawan Jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri ke-8. Terdakwa tersebut adalah yang pertama ada Majen Purn Adam Rahmat Damiri, yaitu merupakan Direktur Utama PT Asabri pada tahun 2011 hingga 2016. Nah, yang kedua ada Legend Purn Sony Wijaja yang merupakan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020. Yang ketiga ada Bakhtiar Effendi, selanjutnya ada Heri Setianto, kelima yaitu Lukman Purnomo Sidi, keenam ada Jimmy Sutopo, ketujuh Beni Cokro Saputro, yang terakhir yaitu Heru Hidayat yang merupakan komisaris PT Teraga Alam Mineral.
Atas perbuatannya para terdakwa diancam dengan pidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang pertama adalah Dirut PT Asabri tahun 2012 hingga Maret 2016 yang merupakan Majen Purn Adam Rahmat Damiri yang dituntut hukuman 10 tahun penjara ditambah denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Selanjutnya Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri tahun 2012 hingga Juni 2014 yang merupakan Bakhtiar Effendi dituntut 12 tahun penjara ditambah denda 750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Kemudian Dirut PT Yurika Prima Jakarta atau LCGP Lukman Purnomo Sidik dituntut 13 tahun penjara ditambah denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Sementara itu, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 hingga Agustus 2019, Heri Setianto dituntut 14 tahun penjara ditambah denda 750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dan yang terakhir yaitu Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo dituntut 15 tahun penjara ditambah denda 750 juta rupiah dan subsidi 6 bulan kurungan. Lalu ada 2 orang lagi terdakwa lain yang perkara ini telah menjalani sidang pembacaan tuntutan yaitu Direktur Utama PT Asabri Maret 2016 hingga 2020 Legend Purn Sony Wijaja yang dituntut 10 tahun penjara ditambah denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan atau hukuman uang pengganti sebesar 64,5 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Sementara Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati dan uang pengganti 12,434 triliun rupiah. Lalu untuk yang terakhir ada Beni Cokro Saputro yang hingga saat ini belum dijatuhi tuntutan dalam kasus korupsi PT Asabri. Namun dia telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi lain. Untuk yang kedua yaitu ada PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1878, menjadikannya perusahaan jasa keuangan yang tertua di Indonesia. Kronologi kasus ini sebenarnya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Kita mulai dari 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun rupiah. Tahun 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun rupiah pada 2009. Pada tahun 2010 hingga 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun rupiah pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmawati menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah
Sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada Mei 2012, ISA menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada tahun 2012, BPKMLK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan Bank Bancassurance pada tahun 2014. Di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris Manchester City. Tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapat premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah. Selain itu, perseroan meraup laba sebesar 2,4 triliun rupiah, naik 37,64% dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang 2013 hingga 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun rupiah. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan pada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit kantor akuntan politik KAP dan PwC atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun rupiah menjadi hanya sekitar 428 miliar rupiah. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumumkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober hingga November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksana Trisa Songkot sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Heksana mengungkapkan, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas RBC 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50 triliun rupiah. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun, sementara itu liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun. November 2016, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya Kejaksaan Agung atau Kejagung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejati DKI Jakarta juga menaikkan kasus pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada kasus dugaan korupsi, Desember 2019, penyidikan
Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 92 dana investasi pada aset-aset beresiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membantu perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Pada Rabu 8 Januari, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Kejagung meminta Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu dengan inisial HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Lalu terdapat 13 daftar korporasi yang diterapkan sebagai tersangka dan dijerat TPPU pada perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu PT Prospera Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 1,297 triliun rupiah. Lalu ada PT Millennium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millennium Danatama Indonesia merugikan keuangan negara sebesar 676 miliar rupiah. Lalu ada PT Carvina Capital merugikan keuangan negara sebesar 17,021 miliar rupiah. Lalu ada PT Treasure Fund Investama merugikan keuangan negara sebesar 1,216 triliun rupiah pada periode 2015 hingga 2018. Lalu ada PT Dana Wibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital merugikan keuangan negara sebesar 2,027 triliun rupiah. Lalu ada PT Pinnacle Parsada Investama dalam pengelolaan investasi reksadana PT AJS merugikan keuangan negara sebesar 1,815 triliun rupiah. Selanjutnya ada PT Sinarmas Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 77 miliar rupiah dan PT MNC Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 7,531 miliar rupiah. Lalu ada PT Maybank Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 515 miliar rupiah. Lalu ada PT Jasa Kapital Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 226 miliar rupiah. Selanjutnya ada PT Gap Capital merugikan keuangan negara sebesar 448 miliar rupiah. Lalu ada PT Pool Advista Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 2,142 triliun rupiah. Selanjutnya ada PT Oso Manajemen Investasi merugikan keuangan negara sebesar 521,1 miliar rupiah. Hukuman dari beberapa tersangka, yang pertama ada Heru Hidayat. Vonis yang diterima Heru sama seperti tuntutan yang diajukan JPO, yaitu penjara seumur hidup dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Yang kedua ada Beni Cokro Saputro sama seperti Heru. Vonis yang dijatuhkan kepada Beni juga sama seperti tuntutan yang diajukan oleh JPU, yaitu penjara seumur hidup dan denda 5 miliar subsidiar 1 tahun penjara. Yang ketiga ada Joko Hartono Tirto. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Joko sama seperti tuntutan yang diajukan JPU, yaitu penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah.
Yang keempat ada Hendrisman Rahim, vonis yang diterimanya yaitu 20 tahun penjara dan denda 1 miliar serta subsidi 6 bulan kurungan. Lalu ada Heri Prasetyo, vonis yang diterimanya Heri sama seperti tuntutan yang diajukan JPU, yaitu penjara seumur hidup dan denda 1 miliar serta subsidi 6 bulan kurungan. Yang keenam ada Syah Mirwan, vonis yang dijatuhkannya yaitu 18 tahun penjara dan pidana denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Lalu yang ketujuh ada Peter Rasiman, divonis 20 tahun penjara, denda 1 miliar dan pidana pengganti 3,5 miliar rupiah. Jika harga bendanya tidak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa. Itu dia dari kasus korupsi Jiwasraya. Yang ketiga adalah Bank Senturi. Bank Senturi atau sebelumnya dikenal dengan Bank CIC didirikan pada bulan Mei 1989 pada tanggal 6 Desember 2004. Bank Piko dan Bank Denpak menggabungkan diri ke Bank CIC. Lalu pada tanggal 28 Desember 2004 Bank CIC berganti nama menjadi Bank Senturi. Lalu pada November 21 November 2008 diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS dan berubah nama menjadi PT Bank Muria Tbk. Pada tanggal 20 November 2014 PT Bank Mutiara diambil alih oleh Jetrusco dan pada tanggal 28 Mei 2015 berubah nama lagi menjadi PT Bank Jetsers Indonesia. Kronologi kasus korupsi ini yaitu pada tahun 2004 Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Piko dan Bank Denpak menjadi Bank Senturi. Setelah LPS Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih 90% lebih saham dari Bank Senturi bulan November 2008. Akhirnya pada Oktober 2009 Bank Senturi telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. 15 September 2008 Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia atau BI untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. BI dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak penemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Senturi yang bernama RAR dan HAW menguasai 70% saham. Maka pada tanggal 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular RAR HAW yang menguasai 70% saham Bank Senturi untuk menandatangani Letter of Commitment atau LOC yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Lalu pada 31 Oktober 2000 dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Sri Mulyani hadir sebagai saksi pada Mei 2014. Lalu pada 5 November 2008 Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Senturi dalam status pengawasan khusus. 6 November 2008 karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek CFJPP, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasannya. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, bank baik giro, tabungan maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus. Pada 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington DC. Lalu pada 16 November 2008, pertimbangan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan
LOC pada tanggal 15 Oktober 2008, maka tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LOC kedua. 20 November 2008 Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang saham pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan. Lalu pada 21 November 2008 Komite Stabilisasi Sektor Keuangan KSSK yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite tersebut termasuk Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Budirno, lembaga penjamin simpanan LPS yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Senturi. Lalu pada 25 November 2008 Bank Indonesia melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya. Ketiga orang ini menguasai 70% saham Bank Senturi. Dalam keterangannya di depan Pansus Senturi tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duci mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008 dan Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI 2 hari setelah penangkapan tersebut. Lalu pada 21 Oktober 2019 pemilik baru Bank Senturi Tbk yaitu lembaga penjamin simpanan yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk. Lalu tersangka dari kasus-kasus ini yaitu yang pertama ada Budi Mulya yang divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 17 Juli 2014. Lalu di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara, sementara di tingkat kasasi MA kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Majelis hakim yang memperberat hukuman di tingkat kasasi yaitu Artijo Alkostar dengan anggotanya MS Lume dan M Askin. Budi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menilai pemberian FPJP yang dilakukan Budi tidak disertai dengan itikat baik. Akibatnya, negara rugi sebesar 8 triliun rupiah. Untuk kasus korupsi yang keempat yaitu Pelindo 2. Pelindo merupakan perusahaan hasil integrasi dari 4 BUMN pelabuhan yaitu PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT Pelindo 3, dan PT Pelindo 4. PT Pelabuhan Indonesia 2 ini merupakan salah satu badan usaha milik negara di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan dan logistik. Tersangka dari kasus ini yang itu RJ Lino. Kronologinya bermula dari pada 2009 PT Pelindo gagal melakukan lelang untuk pengadaan 3 unit QCC. 3 unit QCC ini rencananya akan digunakan di Pelabuhan Palembang dan Pontianak. Mereka sempat menuju PT Barata Indonesia namun tidak mencapai kesepakatan harga dan spesifikasi barang. RJ Lino memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik Riyadi Nurlan untuk menunjuk langsung ulang pada 18 Januari 2010. 3 perusahaan mereka undang yaitu ZPMC dari Cina, HDMHD dari Cina, dan Dusan dari Korea Selatan. 1 bulan kemudian RJ Lino diduga mengubah surat keputusan direksi dan menghapus ketentuan penggunaan komponen. Tujuan perubahan agar RJ Lino bisa mudah menunjuk langsung pabrikan di luar negeri.
Adapun surat keputusan direksi PT Pelindo II tersebut menggunakan tanggal mundur, sehingga SDM dinyatakan sebagai pemenang perusahaan, ujar Alex. Padahal barang buatan SDM, HDHM dan ZPMC tidak sesuai dengan kebutuhan pemakaian karena terstandarisasi Cina, dan perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor QCC ke luar negeri. Ergelino menerima uang muka dari HDHM sebesar 24 juta dolar Amerika Serikat tanpa sepengetahuan direktur keuangan. Bahkan transaksi gelap tersebut berlangsung ketika proses lelang masih berlangsung. 3 unit QCC dikirim ke pelabuhan Palembang, Pontianak tanpa melalui proses commission test yang mana sebagai syarat wajib sebelum serah terima barang. Secara keseluruhan nilai kontrak mereka mencapai 15,5 juta dolar Amerika Serikat dengan perincian 5,3 juta dolar AS untuk membayar pesawat angkut ke pelabuhan Panjang Palembang dan 4,9 juta dolar Amerika Serikat untuk biaya angkut ke pelabuhan Palembang dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut lebih tinggi dari harga diperoleh KPK berdasarkan data dari ahli ETB. Harga pokok produksi untuk QCC Palembang hanya sebesar 2,9 juta dolar Amerika Serikat. Untuk pelabuhan Panjang hanya 3,3 juta dolar Amerika Serikat, dan untuk QCC Pontianak hanya 3,3 juta dolar Amerika Serikat. KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan 3 unit QCC tersebut sebesar 22.828,94 US dollar. Hukuman yang diterima Ergelino yaitu 4 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Untuk kasus korupsi ketiga yaitu Kota Waringin Timur. Kabupaten Kota Waringin Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km persegi dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 428.895 jiwa pada tahun 2021. Tersangka dari kasus ini yaitu Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi. Kronologinya, kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan IUP kepada 3 perusahaan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Adapun 3 perusahaan itu yakni PT Fajar Mentaya Abadi, PT Bilik Indonesia, dan PT Aris Iron Mining. KPK menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi sebagai tersangka. Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Tanjung Pinang Timur. Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi. Lalu penggeledahan di rumah tersebut masih berjalan hingga sore tersebut. Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan 5,8 triliun rupiah atau sebesar 711.000 dolar Amerika Serikat. Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan boksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Supian diduga penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan tersebut. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.
Hukuman yang diterima yaitu penyidiknya nyaris 3 tahun belum juga jelas sudah sampai di mana penindakannya. Dia menegaskan jangan sampai KPK dikatakan punya hobi mangkrakkan kasus sampai menunggu digugat ke pengadilan. Jadi untuk tersangka belum menerima hukuman hingga saat ini. Nah, itulah 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia pada 10 tahun terakhir. Lalu kita selanjutnya yaitu Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara pendekatan, dan dalam hal ini saya menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang munculnya dari dalam individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga yang sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.